Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindul Basyaida dari MTS Negeri 6 Pasuruan. Kali ini saya akan menyampaikan resensi berjudul Menjadi Penjaga bagi Kesatria Penjaga. Menjaga habitat tanaman sama pentingnya dengan menjaga rumah kita. Ekosistem tanaman yang dijaga dengan baik dari pencemaran perusakan dan eksploitasi yang berlebihan pasti akan memberikan dampak dan manfaat yang baik pada manusia di sekitarnya. Tugas menjaga ekosistem tanaman ternyata bukan hanya tanggung jawab orang dewasa, tetapi anak-anak juga bisa. Inilah pesan utama yang bisa didapatkan dari penulis buku ini adalah Francisca Emilia. Pesan ini seakan menjadi salah satu upaya dan solusi untuk permasalahan lingkungan di Indonesia saat ini. Ya, Indonesia saat ini sedang darurat lingkungan. Oleh karena itu, saya sebagai peresensi yang juga tergolong anak-anak tertarik untuk mengulas buku cerita anak berjudul Kesatria Penjaga. Buku ini menarik untuk diulas karena beberapa alasan. Yang pertama, judul dan desain cover depan belakang buku ini sangat menarik dan membuat penasaran pembaca. Yang kedua, buku yang berlabel jenjang D ini artinya sesuai dengan usia saya sebagai peresensi. Yang ketiga, narasi yang disajikan di cover belakang tentang siapa sebenarnya kesatria penjaga itu memantik rasa penasaran yang kuat untuk membaca isi keseluruhan isi buku. Buku ini menarik dari sisi judul, yaitu Kesatria Penjaga. Namun, yang dimaksud kesatria penjaga bukanlah hanya seorang manusia, melainkan pohon mangrove. Buku yang terdiri dari 6 bab ini sepenuhnya mengupas tentang detail struktur pohon mangrove mulai dari akar, batang, dan buahnya. Disampaikan pula beberapa peran dan manfaat keberadaan pohon mangrove ini sebagai lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan laut, lingkungan pesisir, dan lingkungan manusia yang ada di sekitarnya. Kebermanfaatan pohon ini ternyata telah disarankan oleh masyarakat yang ditinggal di sekitar pesisir pantai, mulai dari menyelamatkan lingkungan manusia dari air laut yang pasang, air laut yang kacang, hingga manfaat untuk meningkatkan perekonomian dari menjual produk berbahan dasar mangrove. Oleh karena itu, penulis buku ini mengajak pembaca untuk merawat, menjaga, dan melestarikan kawasan mangrove dengan baik. Sebagaimana paragraf awal di atas, isi buku ini membawa pesan tentang peran anak-anak menjaga si kesatria penjaga sebagai sumber mata pencaharian yang sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari manusia. Buku ini menggemaskan informasi terkait pohon mangrove, kawasan hutan mangrove, ekosistem yang hidup dan tinggal di sekitarnya dengan cara bertutur ala cerita fiksi. Kemasan yang seperti ini menarik karena beberapa pembaca yang dituju dari jenjang D seakan menjadi pelajaran IPA dari sudut pandang cerita. Gaya bahasa yang digunakan sangat baik, sesuai dengan tingkat pembaca jenjang D. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2023 ini tentu telah melalui proses panjang dan penyusunan, penelahan, hingga akhirnya layak diterbitkan untuk dibaca semua halayak. Tak heran, dari sisi kebahasaan, isi buku, pesan informasi, dan ilustrasi yang diberikan sangat enak dan nyaman untuk dinikmati pembaca. Demikian pula pengetahuan ilmiah tentang pohon mangrove, hewan-hewan yang hidup di sekitarnya, dan semua potensi yang ada di dalam kawasan hutan mangrove mampu disajikan secara unik dan menarik. Hal senada juga terdapat pada buku berjudul Mangrove dan Rahasia Kulinernya karya Siti Lestari Nainggolan. Namun, salah satu kekurangan dari buku ini adalah banyak kosakata bahasa Indonesia yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari, misalnya kecipak, merepih, dan kecipu. Sebagai kesimpulan, membaca buku ini seperti membaca keseharian hidup yang sederhana namun nyata. Materi pembelajaran tentang struktur pohon mangrove, peran dan fungsinya, serta penjelasan tentang hewan-hewan lain di sekitarnya dapat disajikan dengan sederhana. Dari buku ini, pembaca dapat menarik pesan utama, yakni kesadaran dan kepedulian penjaga lingkungan sekitar memiliki keterkaitan yang erat dengan potensi lokal, budaya lokal, dan kearifan lokal yang menjadi sumber penghasilan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, buku ini layak untuk dibaca oleh semua kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak, agar memiliki kesadaran dan kepedulian untuk melestarikan lingkungan khususnya ekosistem mangrove sejak dini. Demikian resensi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.